Assalamualaikum. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari BMKG Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak Bagus. Bagaimana keadaan Bapak Bagus pada siang hari ini? Alhamdulillah keadaan saya baik-baik. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat sih apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan iklim? Oke, jadi perubahan iklim ini bisa dibilang perubahan jangka panjang pada pola suhu, cuaca, dan juga curah hujan. Dan perubahan ini tuh dapat mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Nah, meningkatkan gas rumah kaca ini bisa dibilang dapat meningkatkan suhu, karena itu bisa dibilang perubahan. Baik. Mungkin saya lebih detail lagi dalam pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya ingin bertanya, aktivitas manusia apa saja yang paling berpengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detailnya lagi dalam pertanyaan tersebut. Baik, baik. Jadi gas rumah kaca ini bisa dibilang disebabkan oleh karbon dioksida, metana, dan juga nitrooksida. Nah, ketika senyawa ini biasanya berada diakibatkan oleh bahan bakar fosil. Salah satunya ada pada kendaraan. Hmm, Sementara untuk yang lain itu ada penebangan pohon dan juga penggunaan ramah lingkungan juga. Seperti itu. baik, terima kasih Bapak Bagus jawabannya. Kali ini kita akan menanyakan lagi lebih intens, mungkin dalam pernyataan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila juga tentunya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dari saya, bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa bisa diterapkan dalam menjaga lingkungan hidup? Eh, Pancasila pertama ini, Ya, Tuhan Yang Maha Esa. benar Jadi sekali. sila pertama ini bisa dibilang mengajarkan kita bahwa manusia itu wajib menghormati dan juga menjaga ciptaan Tuhan. Nah, ciptaan Tuhan ini ya termasuk alam dan seluruh isinya ini tadi. Jadi kalau kita merusak lingkungan ini otomatis ya kita nggak menghormati dan suka berkumpul tentang apa yang kita sudah diberikan oleh Tuhan ini tadi. Baik, baik, baik. Oke, oke. Paham, paham. Sekarang mungkin saya ingin tanya satu pertanyaan lagi, suatu pertanyaan yang berkaitan dengan Pancasila. Menurut Bapak, dalam konteks kemanusiaan kan tadi kita membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin sekarang saya ingin bertanya dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, apa sih bentuk keadilan lingkungan yang seharusnya dijaga sebagai kita para rakyat yang merasakan, yang menikmati alam sekitar kita? Jadi perubahan iklim ini kan dampaknya tuh luas. Nah, dampaknya ini terutama tuh bagi masyarakat kecil ini yang paling berdampak. Oleh karena itu, menjaga lingkungan ini bisa dibilang bentuk tindakan kemanusiaan yang sikap adil sama manusia itu juga termasuk menjaga kualitas lingkungan. Semua orang ini dapat udara bersih, air yang layak, dan kehidupan yang sehat. Mungkin bisa Bapak berikan contohnya seperti apa saja yang perlu kita lakukan agar ya memenuhi hal tersebut. Tindakan yang bisa kita lakukan itu berupa gerakan pengolahan sampah. Oh, Yang baik, baik. terpadu di desa desa yang melibatkan seluruh warga agar lingkungan di sekitar itu tetap bersih dan juga bisa juga menjaga kesehatan bagi semua masyarakat di sekitar.
Baik, sangat membantu sekali podcast Bapak pada siang hari ini. Mungkin Bapak ada pesan atau kesan atau eh, ada ucapan untuk para mahasiswa di luar sana. Bagaimana, apa sih bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan mahasiswa di kampus untuk mendukung pelestarian lingkungan ini, Pak? Mungkin Bapak punya sedikit saran atau sedikit masukan untuk kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Itu saja sih, Pak. Mungkin terakhir dari saya. Pesan saya, teknologi sekarang itu kan maju. Menurut saya, mahasiswa ini ya bisa, peran mereka ini bisa untuk menyebarluaskan tentang, agar banyak orang tuh bisa sadar gitu, tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kan kita orang tua ini kan ya, kita tuh nggak tahu gitu apa yang anak muda zaman sekarang suka gitu. Nah, jadi anak muda zaman sekarang mungkin mereka lebih tahu gimana cara komunikasi yang tepat. Jadi menurut saya mereka bisa menyebarluaskan tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan ini melalui media sosial. Itu saja. Baik. Baik, saya sangat berterima kasih atas datangnya Bapak Bagus Sucipto dari BMKG Sumatera Selatan. Mungkin ini akan menjadi suatu motivasi atau suatu saran ya juga bagi kami para mahasiswa. Baik, saya berterima kasih banyak atas saran dan informasi dari Bapak Bagus Sucipto. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.